Sahabat-sahabat sekalian, mari kita tundukkan hati di hadapan Allah Ta'ala. Kita tak berdaya. Menyadari posisi kita sebagai hamba. Hamba itu fakir. Ya. Kita itu ciptaan. Ciptaan itu berarti nggak punya modal. Jadi semua yang ada di kita, kepintaran, jasa, jiwa, rezeki itu Allah yang kasih. Semua semata-mata karena sebuah amanah gitu. Cuma pertanyaannya untuk apa gitu kan? Kenapa saya didesain seperti itu kehidupannya? Kenapa saya suka ini, tidak suka itu gitu ya? Kenapa saya mengalami hal ini, hal itu? Pasti ada tujuannya. Gak mungkin gak ada tujuannya. Gak mungkin ciptaan Allah itu sekedar apa namanya, ongkang-ongkang kaki terus mati terus udah gitu aja, kita nggak mungkin. Kita aja manusia ya, mengkreasi sesuatu mesti ada tujuan. Nah, Allah Ta'ala menciptakan manusia, alam raya, jagat ini yang diciptakan miliaran tahun sebelum kita di sini. Para dinosaurus itu berkorban supaya kita bisa punya bensin, ya, sekian juta tahun kemudian. Coba bayangkan, kan itu fossil fuel namanya, fosil. Jadi ada masa di mana mereka harus hidup, tapi harus mati. Massal matinya itu. Mengendap di perut bumi, nanti jadi minyak. Aduh, kan itu nggak kebayang gitu. Nah, jadi semesta raya ini ada arahnya. Masalah COVID misalkan ya. Kemarin di Bandung ada angin puting beliung. Masalah harga-harga naik, pilpres, siapa yang kepilih, itu semua dalam kendali Allah. Semua dalam kendali Allah. Nggak mungkin dia tidak tidak memegang kontrol, nggak mungkin. Jadi semua sudah dalam perhitungan Allah Ta'ala. Nah, cuma kan kekecewaan kita, misalkan ke apa namanya, kesedihan kita karena tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, itu fungsinya berserah diri. Karena hidup tuh akan penuh dengan begitu. Kita usia segini udah paham ya bahwa nggak mungkin yang kita inginkan terlaksana. Dan alhamdulillah enggak. Kalau enggak, kita tidak pernah mengenal Allah. Kalau hidup kita semua serba tercukupi, yang apa yang diinginkan selalu ada, Tuhan menjadi samar karena kita nggak butuh Allah gitu. Benar nggak? Nah, hari ini kita belajar tentang, lanjut ya, tentang kisah Adam alaihissalam. Penggal ketika beliau sudah memakan episode buah ya, dan kemudian turun, itu kata Allah Ta'ala. Mari kita lihat nih, ada beberapa kunci-kunci rahasia gitu yang kita perlu gali di dalam satu ayat ini. Jadi firman Allah ini disimpan dalam surat Toha ayat 123. Kita baca sama-sama ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala gitu. Qala. Jadi Allah Ta'ala berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, jami'an. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Ini sudah ada informasi seperti itu dari awal tuh. Ba'dukum li ba'di aduwan. Bakal jadi musuh. Bakal ada yang ngeselin. Bakal ada yang bikin fitnah. Bakal ada yang bikin teror. Bakal ada yang nyebelin. Ya itu udah dari awal. Desainnya udah begitu. Kehidupan dunia tuh. Jadi jangan kaget kalau misalkan di kantor kok ada yang begini. Dari awal ingatlah ayat ini. Iya bener ya, dari Allah tuh udah bilang sebagian kamu akan jadi musuh bagi yang lain. Nah, kemudian ini diikuti dengan bagaimana kita menyikapi musuh-musuh itu gitu. Pasti kan nggak enak punya musuh, bener nggak? Nggak nyaman. Coba kita ke kantor musuhan atau sekolah, melihat orangnya juga mukanya jutek gitu kan, nggak damai, tidak merasa aman gitu ya. Dia ngomong sama orang lain terus lihat-lihat kita dalam hati, wah ngomongin apa lagi nih gitu kan? Musuh. Kadang musuhnya ini banget, keterlaluan sekali, bisa sampai menghilangkan nyawa gitu ya, menzolimi, korupsi gitu kan, macam-macam. Sekarang Allah Ta'ala mengikuti dengan begini, setelah ada informasi, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu jadi musuh bagi yang lain. Jadi ini udah menunjukkan karakteristik di dunia. Keluar dari surga,
Wah, ada orang-orang yang dijadikan musuh buat kita. Jadi ayat ini menjadi panduan buat kita kalau nanti ada orang yang memfitnah kita, nyebelin, ngomong nggak bener gitu ya, nggak usah kaget. Memang begitu desainnya. Cuma yang harus kita cari tahu kenapa Allah izinkan. Itu. Sorry, lanjut. Setelah ada informasi sebagian dari kamu jadi musuh bagi yang lain, nah gini. Dan fa'in nama jika datang kepadamu petunjuk dariku, ya huda yang dariku, ketahuilah siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat. Fala yadil wala yasqa, dan tidak akan celaka. Jadi ada kata-kata kunci yang menarik. Yadillu itu dolin, ada di Al-Fatihah. Siratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tersesat. Karena apa? Karena tidak mengikuti petunjuk. Jadi ketika menghadapi ricuhnya ya kondisi permusuhan dalam kehidupan, kata kunci yang Allah berikan, sematkan di dalam ini adalah ikutilah petunjukku. Gitu. Dengan petunjuk, dia nggak tenggelam dalam kondisi itu dan kemudian menjadi bete gitu. Besengsara hatinya karena nggak paham desain kehidupan kenapa begini gitu. Kenapa Allah izinkan orang memfitnah dia, masal lagi-lagi memfitnahnya misalkan. Kuncinya huda. Dan huda ini sehari-hari kita minta sahabat-sahabat dalam Al-Fatihah, ihdina syiratal mustaqim. Itu kan minta huda tuh. Ihdina, minta tunjukilah aku ke kemana? Syiratal mustaqim. Dengan kata lain, petunjuk huda di sini mesti ada kaitannya dengan syiratal mustaqim. Dan bahwa kalimat berikutnya dia tidak akan sesat itu udah menunjukkan siapa yang di syiratal mustaqim adalah syiratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nah, ini cuma masalahnya kita masih memperdalam lagi nikmat itu apa. Kan definisi nikmatnya hawa nafsu beda sama syahwat. Hawa nafsu nikmat itu ya eh, posisi naik terus ya kan, terpandang di mata masyarakat gitu kan. Rumah tangga baik-baik saja, mapan itu nikmat seolah-olah gitu kan. Kalau itu definisinya seolah-olah yang nggak mendapat itu, misalkan rumah tangganya hancur, terfitnah dia ya, tidak dianggap keren oleh orang, itu seolah-olah nggak masuk kategori nikmat. Nah, logika berkata, bener nggak? Kalau nikmat itu definisinya yang enak-enak aja, kasihan dong orang yang sedang diuji oleh musibah. Gimana kita bisa menempatkan itu? Makanya mesti paham definisi nikmat di dalam Al-Quran adalah, ya definisi nikmat dalam agama adalah panduannya, proses dia Allah Ta'ala mengajak orang masuk ke Siratal Mustaqim itu karena dilimpahi oleh nikmat. Kenapa Allah bimbing? Tapi masalahnya kenyataannya bentuk bimbingan dia itu kadang kita suka nggak nerima. Kadang bentuk bimbingan itu dimulai dengan bisnisnya dihancurkan. Bisa jadi karena dia terlampau terikat oleh bisnis itu. Nama baiknya diruntuhkan. Mungkin dia terlalu banyak ujub. Orang atau sesuatu yang dia cintai diambil. Mungkin dia terlalu melekat di situ. Allah tahu gitu. Waduh, kalau kamu begini terus gimana kamu bisa cari aku gitu kan kata Allah. Jadi bagi orang-orang yang dia sayangi, dia proses dari dunia ini supaya
tidak mengalami kesakitan yang jauh berlipat di alam nanti. Tuh agama tuh ngajarin itu visinya, bahwa sesakit apapun ya, sesengsara apapun kita mendera sebuah ujian di dunia itu gak ada apa-apanya dibanding alam barzakh. Belum akhirat ya, belum neraka. Itu baru barzakh tuh baru perantara sambil nunggu kiamat. Itu kan informasi cuma ada dalam agama yang memberi visi bahwa kalau udah meninggal tuh bukan berarti selesai hidup, justru awal dari kehidupan lain ya. Nah, nanti kita lihat fungsi akal, karena orang berakal tuh dia panjang mikirnya, nggak cuma 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Barzakh akhirat yang dia pikirin. Gitu. Jadi petunjuk ke Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa itu? Surat An-Nisa 69. Cuma ada 4 golongan, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Siapa? Nabi-nabi. Coba lihat surat 4 ayat 69. Nabi-nabi, siddiqin, syuhada, as-solihin. Udah 4 itu. Itu juga udah berjenjang tuh dari nabi ke siddiqin, syuhada, as-solihin. Jadi karakteristik orang yang di Siratul Mustaqim seminimalnya orang yang as-solihin. Siapa mereka? Yang punya iman dan mengerjakan amal soleh, maka disebut solihin karena dia udah mulai menemukan amal-amal solehnya. Apa itu amal soleh? Amal yang terhubung dengan Allah Ta'ala karena ada iman di dalam hatinya. Nggak ngasal ngerjain sesuatu itu. Apalagi biasanya memilih sesuatu pekerjaan atau aktivitas ya, atau kegiatan karena hawa nafsu yang menuntun, berarti bukan amal soleh karena tidak terhubung sama Allah Ta'ala. Maksudnya terhubung gimana teh? Seminimalnya di awal mohon dulu, Bismillah dulu gitu, jangan langsung asal kerja kerja kerja. Memulai hari, makanya sholat fajar, sholat subuh itu penting. Di situ kita transaksi sama Allah Ta'ala. Ya Allah, tolong bimbing aku. Doa Rasulullah ya. Jangan engkau serahkan diriku pada diriku walaupun sekejap mata. Coba bayangkan. Jangan, nggak mau aku yang mengatur gitu. Jangan engkau serahkan diriku pada diriku sendiri. Dengan kata lain, Rasulullah SAW sebagai manusia, insan yang paling mulia, yang akalnya paling tinggi, tahu persis kalau aku ngatur hidupku celaka sudah. Biar Allah yang ngatur. Biarkan keinginanku adalah keinginanmu. Harapanku adalah harapanmu. Dia tidak mau berselisih pendapat, berselisih keinginan, walaupun seujung rambut dengan Allah Ta'ala. Maka doanya seperti itu. Nggak mau, bahkan sekejap mata tuh nggak mau. Apa artinya sekejap mata? Tapi dia nggak mau gitu. Biar Allah yang memilih. Di situ ada sahabat-sahabat. Contoh ya, yang gampang lah sehari-hari. Ntar lagi gajian tuh akhir bulan. Kalau mau belajar ihdinas siratal mustaqim ya, belajar kan itu diajarin tuh dalam Al-Fatihah itu meminta petunjuk. Artinya hidup itu senantiasa gini, kalau minta petunjuk pasti ngomong sama Allah Ta'ala di segala hal. Minta petunjuk nih, ya Allah, alhamdulillah nih, wah gajian. Biasanya kan kalau gajian lo lihat di ATM atau di app, wah keluar langsung kirim sana sini sana sini. Kalau udah punya pos-posnya ya kan, nggak Bismillah dulu ya kan, nggak alhamdulillah dulu, syukur-syukur sholat tuh ya, sholat dulu misalkan, terima kasih ya Allah udah diberi rezeki, karena kita selalu selalu mengandalkan oh pasti datang gaji gitu. Padahal kalau Allah nggak izinkan, walaupun udah dibilang karyawan tetap, bisa jadi nggak nyampe, ada aja caranya hilang kayak dicuri orang. Wah, perusahaan segede apa juga bisa bangkrut ya. Jangan merasa aman gitu, oh tenang aku kerja di sini, atau wah PNS misalkan pensiun terjamin, wah itu kayak gitu-gitu tuh terpeleset mesti. Allah punya makar, hati-hati ya, hati-hati jangan mengandalkan kayak gitu-gitu. Istighfar banyak-banyak, nanti diuji. Soalnya tenang nak, kita punya deposito, depositonya hilang misalkan ya, banknya dilikuidasi nggak balik duitnya. Allah punya makar 1001 cara. Kita mesti, orang beriman itu lebih meyakini rezeki yang di tangan Allah dibanding di dalam ATM-nya sendiri. Gitu ya.
Nah, jadi sesimpel kita minta petunjuk gitu. Ya Allah, alhamdulillah. Ini adab ya. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan itu adab. Ketika beliau berdoa, jangan engkau serahkan diriku pada diriku walaupun sekejap mata. Itu di keseharian. Gajian ya, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, sebentar, sebelum belanja, sholat dulu biar mengkondisikan hati. Mau sambil ya Allah, tolong bimbing ini ada apa. Terus tiba-tiba dapat, oh kok dapat bonus ya. Jangan langsung haha ganti TV atau ganti mobil. Itu hawa nafsu biasanya, hati-hati. Tanya dulu sama yang kirim. Allah Ta'ala, ya Allah, alhamdulillah nih dapat bonus. Buat apa ya gitu kelebihan ini? Ya, gitu dong tanyanya. Tanya, buat apa kelebihan ini? Nah, tunggu, nanti lama-lama, tiba-tiba ada saudara datang. Ini tolong anak saya, misalkan ya. Nah, kayak gitu-gitu suka terjadi. Tapi kalau kita belum apa-apa, udah wah langsung unleash sana sih bikin plan tanpa kulonuwun. Ya, jadi crucial step adalah di awal. Tanya, terima kasih dulu. Ya, itu ada. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang beri rezeki. Mohon bimbing. Sekarang sambil sambil bikin perhitungan nih, hamba punya punya rencana segini, sekian rupiah ke sini segini segini segini. Bagaimana menurutmu ya Allah? Ngobrol, munajat itu, waduh hebat. Ya, jadi tiap gajian tuh, tiap apapun, nanti ini gajian selesai. Terus gitu kita ke supermarket kan, belanja bulanan. Lagi milih gitu. Wah, ada di tumpukan rak. Hmm, sebentar, wangi yang mana ya Allah yang bagus ya? Sekarang mau masak nih. Ya Allah, masak apa nih baiknya? Oh, Allah terus ya mau milih apel ya Allah yang mana yang baik Allah ya Allah ya Allah itu itu yang hal-hal seperti itu ya jangan jangan sepelekan itu yang bisa mengubah hidup kita ketika kita sering-sering memanggil dia apapun ya ibu-ibu masak udah cocok belum garamnya ya Allah saya tambah lagi garam ya Allah ya sendiri aja dia Allah dia aduh indah itu Bu. Karena dia begitu diseru dia hadir aku menjadi teman duduk orang yang mengingatku gitu cuman sekedar ingat ya Allah cuma gitu sedih setiap kata kita ya Allah dia langsung jawab aku di sini hambaku nah here's the thing kalau dia hadir dia itu maha kuasa sang maha ilmu kuasanya aduh cahayanya itu sumber kedamaian ala bizikrillah tatma'innul qulub hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nah, jangan-jangan kita sering khawatiran tuh jarang manggil Allah. Jangan-jangan ya kita nih sering gagal apa, aduh banyak yang miss kok lupa ya, kurang berzikir. Nanti ada aja yang kalau Allah nggak melindungi ada aja ya. Kalau nggak kena kita kenanya anak, pasangan, rumah tangga apa aja. Itu even so kalau sudah berzikir kok masih kejadian teh aku kena gini-gini. Nah, kita bisa lebih menghayati. Kenapa? Aku kan sudah minta pertolongan darimu ya Allah perlindungan. Kenapa masih terjadi juga? Panggil lagi, tapi hati biasa tenang gitu ya. Jadi untuk latihan menerima petunjuk, kita harus latihan membuka hati dan komunikasi dengan Allah Ta'ala. That's it. Kalau enggak kita berdoa terus berpuluh-puluh tahun. Ihdinas siratal mustaqim. Udah di siratal mustaqim belum? Kagak tahu. Kali ya. Kali. Susah dong. Nanti begitu meninggal, kita nggak bisa berasumsi. Mana amal solehnya? Apa tandanya kita beramal soleh? Apa tandanya punya iman? Karena kan kita suka menyepelekan hal seperti itu berasumsi, ya aku udah baik gitu. Ya kan Qurannya nggak dibuka gitu kan. Apa tanda-tanda orang yang di Siratal Mustaqim? Ada. Oke, kita lanjut dulu. Jadi Allah Ta'ala berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, Adam sama Hawa. Sebagian kamu akan menjadi musuh bagian. Oh, jadi udah kelihatan gitu. Dan kejadian di
anaknya ya, Habil, Qabil. Itu ujian Adam alaihissalam. Bapak kita sebagai orang tua lihat anak kita bunuh-bunuhan gitu, apa nggak sedih ya? Itu salah satu ujian, dan ini adalah keniscayaan yang harus dia hadapi. Coba bayangkan. Adam punya pengetahuan seperti itu. Coba bayangin ya, kita baru berumah tangga, punya anak, lucu-lucunya baik. Begitu ada ulama yang bilang, ini nanti ya kamu punya anak dua, besarnya nih bakal saling bunuh-bunuhan. Gimana coba perasaan masih bayi gitu. Nggak kebayang. Itu hal yang harus Bapak kita Adam alaihissalam dera. Setiap orang ujiannya beda-beda. Nah kemudian jika datang kepadaku petunjuk Huda, siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Gitu. Nah jadi apapun, walaupun kondisi permusuhan itu terjadi gitu. Tapi yang mengikuti petunjuk tidak akan sesat. Sesat tuh kan gini, pernah tersesat nggak sahabat-sahabat? Ke kota baru ya atau ke luar negeri, sesat nih, nggak tahu di mana. Perasaan gimana coba? Ada yang tenang gitu? Nggak tenang. Aduh kemana ya? Wah, pasti nggak tenang. Jadi ciri kita sedang tersesat, nggak tenang hidupnya. Lagi sesat tuh jalannya, salah jalan kita. Aduh salah milih gitu. Salah milih. Di situ mesti istighfar supaya dibalikin. Sesat tuh kan deg-degan gitu, aduh gimana ya, udah malu maghrib lagi gitu. Nah, sesat nggak lihat di mana dia harus pergi, bingung, itu salah satu juga tanda dia lagi tersesat. Bingung kan, kiri kan, bu mau kemana? Gimana ya, dia lagi tersesat tuh, kan kelihatan tuh orang tersesat tuh mukanya juga beda ya kan, bengong gitu ya. Itulah kita kalau lagi banyak bingung gitu ya, ini permasalahan apa, itu lagi tersesat, don't know what to do itu. Istighfar banyak-banyak, berarti kita mesti huda. Mana huda? Nah, the thing about huda, petunjuk, petunjuk itu mengisyaratkan akal untuk membaca petunjuk. Bayi baru lahir ya, kasih ini instruksi nih dek, baca ya, 6 bulan baru usianya. Nah ini nih, ini mama bikinin apa namanya, cara membikin ASI. Baca dulu nih, bu macam apa? Mana baru malah dimakan bukunya. Nggak bisa dia baca petunjuk. Bayi 6 bulan, bayi setahun. Ada petunjuk, ada. Bikin sendiri ya, susu nih formula 3 sendok, tambah nih airnya segini. Petunjuknya jelas. Nggak bisa baca. Akalnya belum tumbuh. Jadi ketika kita minta tiap hari ihdinas syiratal mustaqim gitu ya tiap sholat, itu mempersyaratkan akal. Nah, bicara tentang akal, kita lihat lagi ya, ada khazanah dari Adam alaihissalam. Pernah suatu hari Adam bertanya pada Allah Ta'ala, karena dia tahu ada aktor namanya iblis yang menggelincirkan dia. Maka dia bertanya, saya dibekali apa supaya bisa menghadapi tipuan iblis? Karena dia tahu iblis dia itu termasuk orang yang diturunkan ke bumi. Pasti bakal berhadapan sama dia. Maka Allah berfirman kepada Nabi Adam, ya, nanti kalau kamu berhadapan dengan iblis jangan khawatir gitu ya. Kita bantu, aku kasih tool, senjata untuk menghadapi dia. Apa itu? Akal. Wow, akal. Nah, cuma ini juga definisi akal dalam Al-Quran itu bukan sesuatu yang ditumbuhkan lewat sel-sel neuron ini. Itu juga namanya akal, tapi akal jasad. Yang kita latih dari TK, SD, SMP, perguruan tinggi, punya dokter 5 mungkin ya. Itu itu bukan akal yang disebut ini. Kalau akal disebut dalam hadis dan Al-Quran itu berkaitan dengan qalb. Kemampuan qalb kita adalah untuk, kenapa? Karena di dalam Al-Quran banyak, kenapa kamu diberi hati la yaqiluna biha, tidak berakal dengannya. Jadi itu fungsi qalb. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, ini definisinya, akal adalah cahaya di dalam qalb. Tuh.
Di mana? Di qalb. Dia dapat memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Mana petunjuknya. Jadi supaya dia tidak tersesat. Dia tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Itu fungsi akal. Jadi petunjuknya bisa membaca itu. Yang menarik di sini definisi akal adalah cahaya. Nah, cahaya itu yang kita selalu ambil kalau sholat kita dapat cahaya, wudhu dapat cahaya, zikir dapat cahaya. Siap kita munajat tadi ya, mau ke mall ya Allah, tolong ini mau nyetop angkutan umum ya Allah, tolong pilihkan hamba yang baik atau nyetop taksi ya Allah, atau ya Allah dipanggil terus. Ya Allah, aku mau makan siang udah gini ya Allah. Berdoa dulu ya Allah terima kasih ya Allah ya Allah. Oh, kalau semakin dia sering dipanggil, semakin dia hadir, cahayanya itu menerpa kolb kita. Kalau kolb kita banyak dicelup oleh cahaya dia, dunia semesta kita akan berubah. Itu cara kita mengubah anak-anak, suami, pekerjaan, semua hal yang mengikuti kita. Ada hadisnya, kata Rasulullah, kalau kalau kau ingin kalau kau memperbaiki hubunganmu sama Allah Ta'ala, maka Allah akan bereskan semestanya. Kita kan salah strateginya gitu. Aduh, aku masalah nih sama anak. Si teteh kenapa ya begitu? Belum apa-apa panik. Apa perlu ke psikolog ya? Blablabla. Wow, udah belum apa-apa. Telepon sana, telepon sini. Lah Allah Ta'ala yang menciptakan si anaknya nggak ditelepon duluan. Nggak mesti pakai telepon lagian. Ya, nggak pakai pulsa. Cuma bilang, ya Allah. Gini, kenapa? Kadang manusia suka fasik itu namanya. Nauzubillah min dzalik. Fasik itu melupakan Allah. Coba, kalau misalkan ada terkenal kabar, ya, teh itu mama masuk rumah sakit. Ini gini kan belum apa-apa. Wah, telepon sana, telepon sini. Allah nggak dipanggil duluan. Keuji tuh kalau ada apa-apa ya. Panik duluan kita. Padahal yang bisa mengambil penyakit, menyelamatkan, mengubah orang itu yang Allah Ta'ala, Sang Pencipta. Nah, makanya ujian itu akan menampakkan sejauh mana sih tawakal kita sama Allah Ta'ala. Itu cuma lip service aja gitu. Kita lebih mengandalkan kemampuan diri sendiri. Itu kan seperti Kanaan itu nanti. Jadi dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam ketika banjir bah itu terjadi, ada anaknya yang berdiri di bukit. Nuh sudah ada di dalam bahtera. Dia manggil, anak, sini nak, join us gitu ya. Ayo masuk sama sini di bahtera. No gitu. Dia bilang nggak mau. Kenapa? Aku berlindung aja di sini sama bukit ini. Waktu itu air masih pelan-pelan. Dia pikir nggak akan nyampe nih, gitu ya. Bukit aku cukup tinggi di sini. He didn't make it. Air bahnya terlalu besar. Dia pun tenggelam, meninggal. Yang menarik, Allah Ta'ala bilang, itu adalah apa namanya amalmu yang tidak tidak hak gitu, sesuatu yang tidak soleh. Jadi itu bukan anakmu seperti gitu. Simbol seseorang yang mengandalkan, jadi gunung, bukit itu diri sendiri, akalnya. Dalam Al-Quran, gunung-gunung itu adalah simbol dari akal. Dulu, di awal waktu, misalkan dalam Al-Quran ada tuh, bumi itu bergempa terus. Tiap sekian detik gempa. Lempengnya bergeser terus, karena kan di bumi itu rotasi terus tuh di pusat inti bumi. Bergerak. Gitu. Jadi nggak pernah boro-boro bisa jalan. Boro-boro bisa membangun sesuatu. Geser terus, hancur semua. Kemudian Allah memancangkan gunung-gunung. Jadi diem. Itu akal, sahabat-sahabat. Akalnya ranging dari mulai akal ini, kalau kita pakai rasio dengan benar aja ya, make sense of things, itu udah mulai hidup tuh nggak banyak apa namanya worry gitu, nggak banyak khawatir, nggak banyak gampang diumbang-ambing oleh isu, karena akalnya kuat. Nggak mungkin Allah seperti itu. Hmm. Dia nggak akan, wah bisikan kiri kanan selalu akan mempertakuti kalau dia mengikuti. Ya, akal itu. Nah,
anaknya Nabi Nuh bersandar dengan akalnya, maka dia ditenggelamkan. Akal, bukan akal itu di dalam. Ya, jadi banyak informasi yang menarik tentang akal. Jadi itu ya, kita bicara tentang oke, ternyata natur di dunia ini memang kita punya musuh-musuh. Satu itu. Cara untuk kita survive menghadapi itu semua mesti mengikuti petunjuknya, tapi nggak mungkin mengikuti petunjuknya kalau kita nggak punya akal. Akalnya, akal di dalam si kolb itu harus timbul. Nah, masalahnya akal itu nggak mungkin teraktivasi kecuali kolbnya hidup. Apa yang menghidupkan kolb? Nur iman, cahaya. Makanya definisi Rasulullah, akal adalah cahaya dalam kolb. Memang ini yang harus mengaktifasi nur iman. Jadi orang nggak mungkin bisa berakal kalau nggak punya iman, cahaya iman. Gimana caranya supaya dapat cahaya iman? Surat Toha ayat 82, pintu gerbangnya harus taubat. And what is taubat? Ya, terus aja gitu ya. Taubat itu apa? Ya, sesimpel begini, orang ya kalau menjadi hambanya ya, yang ditarik ke jalan taubat karena Allah tahu dia orang itu mulai membutuhkan Allah Ta'ala. Jadi kata kuncinya, kita butuh Allah apa enggak? Jujur aja tanya, tanya dalam-dalam. Kita butuh Allah enggak? Iya, oh iya saya butuh Allah. Langsung jawabannya, oke. Terus kenapa kalau kalau punya belanja atau apa kok Allah dilupakan? Katanya butuh Allah, tapi setiap keputusan kayak gitu ya, justru di keseharian yang diuji tuh. Kok nggak melibatkan Allah? Katanya butuh Allah. Tapi Allah hanya coba disebut di sepetak sejadah. Seolah-olah di luar itu aku yang ngatur ya Allah. Semakin orang butuh ya Allah, tolong tunjukin, hamba nggak tahu lah, nggak berdaya, silakan tolong. Nah itu ditarik tuh. Kalau orang sudah hatinya butuh Allah, kangen, dibimbing olehnya, rindu gitu ya, berdenyut sih. Kalau ada mulai cahaya di situ, mulai hidup. Nah hidupnya dia mulai bisa merasakan rasanya ini nggak bener. Terus saya ngomong tadi tuh kayaknya nggak bener. Itu yang sebelumnya nggak akan kerasa tuh hal-hal yang halus seperti itu. Itu tanda-tanda kolbnya hidup gitu. Ya, ada satu lagi, ada riwayat yang berkaitan dengan akal. Jadi dari Imam Ali alaihissalam, Jibril suatu hari turun kepada Adam. Jadi Adam udah di bumi nih. Wahai Adam, ya aku ditugaskan engkau memilih salah satu dari tiga pilihan. Pilih satu, jadi yang dua nggak diambil. Apa itu tiga pilihan itu? Silahkan, ada tiga tools. Ada akal, ada haya, rasa malu, dan ada din. Sok, pilih yang mana buat bekal kamu. Adam berkata, aku milih akal. Mungkin juga ya, karena sudah dikasih tahu Allah Ta'ala kan tadi. Aku akan bekali kamu dengan akal. Karena Adam bertanya, gimana cara saya ngadepin iblis? Karena udah ronde pertama kalah gitu kan. Berhasil dikelabui. Dia tahu ini iblis tuh, wah ini musuh yang berat nih. Jadi Adam memilih akal. Kemudian yang menarik ini, dialog ini seperti bahwa entitas rasa malu dan agama itu dipersonifikasi. Kemudian Jibril berkata, silahkan kalian kembali kepada rasa malu dan agama ya. Karena kan nggak dipilih. Tapi apa yang terjadi? Wahai Jibril, kata mereka berdua, kami bertugas untuk menemani dimanapun akal berada, katanya timbal kedua. Jadi, jadi satu paket. Kalau di mana ada akal, mesti punya haya, punya rasa malu, ya, punya din. Nah, itu. Jadi disitulah ada informasi tentang haya. Haya itu sesuatu yang tinggi ya. Jadi kalau anak kita pemalu, nggak apa-apa. Pemalu dalam level apapun. Jangan dikecilkan. Jangan bilang, kamu jangan malu-malu gitu dong. Enggak. Jangan bilang gitu sama anak. Malu itu apapun levelnya is good. Beneran. Nggak apa-apa. Itu yang akan melindungi dia. Nah, karena malu, jangan dibully. Kata orang tua kadang-kadang suka nggak sadar ngebully anaknya ya kan. Ah, gitu aja malu. Ya, justru bagus malu nggak apa-apa. Biar aja dia belum siap gitu ya.
Misalnya nggak berani nyanyi, oh ya udah nah nggak apa-apa nggak usah ya, biar aja. Misalkan orang tua kan biasanya suka mau show off tuh, misalkan ada teman-temannya atau anak coba mainin ini dulu di hadapan tante ini biar malu kan dia. Kadang-kadang ayo jangan malu gitu, dimarahin malah. Justru malu tuh bagus, dibiarkan aja nanti anak-anak punya punya ritmenya sendiri. Jadi malu, sahabat-sahabat, di semua level adalah kebaikan. Ya, ingat. Jadi dia punya malu, berarti punya nggak jauh tuh akalnya dari situ. Jangan kita memberangus akal anak kita dengan harus memaksa dia keluar dari cangkangnya dengan prematur. Biarkan dia menjadi fitrahnya apa adanya gitu ya. Kadang-kadang orang tua suka keblinger gitu ya, ingin anak supaya gini gitu. Rusak itu fitrahnya. Walau alam. Nah, itu kira-kira ya aku jadi ke parenting ini masuknya. Eh sebagai pembuka dari satu ayat ini, tapi lapisannya luar biasa. Mari kita buka sesi diskusi deh buat sahabat-sahabat yang ingin berbagi kisah atau bertanya gitu ya. Jadi ini kondisi bahwa dari ayat ini sahabat-sahabat Toha 123, fahamilah kita bahwa dunia ini medan pergolakan. Itu ada di dalam kata-kata sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Ada peperangan kita lihat, ya kan? Ya, jadi kedamaian hakiki yang sebenarnya belum nanti itu. Ya, jadi kalau di sini, aduh, masalah lagi ya itulah ayatnya sudah bilang, Allah udah bilang akan jadi musuh bagi yang lain. Nah, justru sekarang gimana caranya kita menghadapi itu semua dengan tenang? Kuncinya akal. Karena kalau sudah tahu petunjuk, kayak kita tahu instruksi lah manual. Oh, kalau rusak ini, pencet ini. Tenang, you know what to do, gitu. Tidak tenang tuh karena kita nggak tahu apa yang dilakukan. Tidak paham, ini apa sih gitu. Kenapa dibikin begini? Orang tuh butuh paham kok. Dengan paham itu dia menjadi lebih memaknai kehidupannya. Dia menjadi lebih memaknai sakitnya, memaknai penantiannya. Kenapa kok lama gitu ya? Apa memaknai kenapa Allah seolah-olah belum mengabulkan. Padahal bisa jadi mengabulkan cuma dalam bentuk yang lain gitu. Kita nggak lihat. Oke, kita buka untuk sharing and discussion. Silakan. Yuk, your turn. Yes. Silakan Mbak Ade, Mbak Adis. Ini the twins. Wah, Mbak Dini dan Mbak Dina joinan hari ini. Dua-duanya hadir. Wah, kompak sekali. Alhamdulillah. Ini di dua tempat yang berbeda ya. Iya teh. Ya, udah baik. Silakan. Silakan Mbak Syifa udah lama nggak sharing nih. Bu Esi, Mbak Vidi, Mbak Golde. Ya, Mbak Dela, Mbak Neneng. Silakan. Bauti cepat sembuh ya. Ya, Mbak Dina silakan. Sudah di unmute. Assalamualaikum, Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon maaf ini nggak open Hmm, cam soalnya lagi nggak di apa-apa. rumah sakit. It's okay, it's okay. Lagi Loh, di rumah nungguin, sakit? iya lagi nungguin anak yang kena DB teh. Oh, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari keberapa? Hari keempat. Tapi gimana kondisinya? Keadaan umum? Enggak Keadaan umumnya lemas sama? sih gelisah sih dia kayaknya ya Oh, gelisah. umur Ya berapa Mbak anaknya? 24 Iya. teh. Hampir 24 dia. Oh, wah, udah gede ya. Udah kalau sebelahan udah kayak adik kakak. Kelihatannya Ben- muda sekali Mbak Dina. Iya, iya. Masya Allah. Iya, iya. Iya, Semoga jadi cepat sembuh ya. iya terima kasih Hmm. Teh, mohon doanya. Hmm. Oh. Ya jadi alhamdulillah gitu ya dengan belajar sama Teteh gitu mengikuti kajian-kajiannya itu ya salah Hmm. satunya kalau menghadapi yang begini-begini ini gitu Teh.
Benar persis. Iya, tiba-tiba gitu kan. Aduh, terus sempat kemarin nggak dapet ruangan karena kayaknya Hmm, lagi wabah juga ya di Jakarta ini lagi banyak si tuh yang. DB nih. Iya betul, kemarin Rumah Hmm, Sakit Pondok Indah. Rumah Sakit Pondok Indah ngantri 13 orang untuk masuk ruangan tuh. Semua level ruangan penuh gitu. Ya hmm, itu tapi dengan memahami kalau kita tuh punya pengetahuan ya begitu ya Teh ya bahwa hmm. semua itu pasti terjadi pada diri kita tentunya dengan suatu maksud gitu ya. Allah Subhanahu wa taala Yes. eh, pasti mempunyai pesan gitu dengan itu semua gitu Hmm, hmm. dan eh, jadinya menjadikan itu ya kita yang pertama adalah menerimanya dengan tenang lah dengan lapang gitu dengan tenang Ya, dan dengan lapang gitu ya. eh itu sih gitu ya jadi banyak kan yang teteh berikan apa ilmunya pengetahuannya gitu bahwa sesungguhnya sebenarnya sepertinya yang apa itu eh, menderita sepertinya itu yang kok sakit ya kok ini gitu Hmm. itu sebenarnya adalah pintu-pintu ya gitu pintu-pintu gitu kalau Yes, saya betul. melihatnya Hmm. pintu-pintu untuk kemudian kita serap air kehidupannya gitu kalau Ya, saya betul. kita serap Air air tuh apa ilmu ya memang. Betul, iya betul. betul Hmm. apa ya ini Hikmahnya, dapat iya hikmahnya. betul Hmm. jadi Ya, begitu teh jadi kira-kira semua indah ininya aja gitu. iya Semua indah. betul iya betul Betul, 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 betul. Ya indah, nikmati. Itu kan dalam, iya itu kan iya Ali Imran ya, surat Ali Imran. Dan dalam pertukaran siang dan malam gitu ya. Jadi Mm-mm. ini ayat yang ketika turun Rasulullah tuh nangis. Ya Sampai telat sholat subuh. Allah. Sahabat udah menunggu di Oh, masjid. Mana Rasulullah? iya, Kok lama? iya, Gak pernah beliau tuh telat. Coba Bilal, lihat Rasulullah lagi apa. Barangkali sakit atau apa. Bilal datang. iya, Sesungguhkan sampai basah janggutnya. Ya ya Rasulullah, Allah, kenapa? iya. Aduh Bilal, barusan baru turun ayat ini. Ini surat-surat Ali Imran. Dan dalam Oh, pertukaran langit dan bumi ya, siang dan malam. Itu kan bicara tentang siang, siang dan malam tuh kehidupan. iya, iya, Kadang iya, sehat, kadang sakit. Itu siang malam. Kadang ada iya, duit, iya, kadang bokeh gitu ya. iya, Kadang damai rumah tangga, kadang ribut gitu kan. iya, Kadang iya, kantor betul. asik, kadang betein gitu kan. Itu siang malam. Dan itu Iya, iya teh. dipertukarkan. Dan harus Oh, dipertukarkan. harus Bayangkan bumi dipertukas. siang terus mati, Mbak. Lawang semua Iya, kering. Jadi iya, bumi tidak betul. berotasi nih ya. Jadi Iya, mantang aja gitu. iya, Yang kena sinar matahari cuman belah satu nih, yang satu belahan mati, kering semua. iya, Jadi bagian yang lain nggak kena matahari, malam terus gelap, mati juga. Jadi siang iya. malam tuh rotasi, itu bagian dari nikmat, nikmat pengaturan tadi ya, nikmat. Nikmat. Iya, Sekarang kalau hidup tenang-tenang terus, hati mati, dijamin. betul teh. Allah Iya, mana? Nah, sholat, nah, ya cuman meh gitu aja. Nggak khusyuk, boro-boro. Allah nggak hadir. Kalau sholatnya iya. seperti itu, ada hadisnya. Ada sholat yang balah membawa jauh. Gimana, Pi itu? Ada sholat, kan dilihat hadisnya kan? Sholatnya Hmm, malah bertambah jauh sama Allah. Kalau kita berbuat dosa jelas ya bertambah jauh. Ini sudah iya, sholat, tapi bertambah jauh Nabi ya gimana? ya Allah. Ironis sekali, kan? Iya, Ngeri itu kita dengan hadis itu. Jangan-jangan nih sholat. Sholat nih. Tapi bertambah jauh. Astagfirullah. Itu kita masih hati-hati. Jadi sholat macam apa yang bikin bertambah jauh? Gitu. Jadi ayat itu bikin Rasulullah menangis gitu. Umatku ngerti nggak ya tentang ini gitu katanya. Ada oh, tanda bagi ulil albab. Ulil albab itu orang yang punya akal. Akal hati iya. itu 7 lapisan. Ini nanti diserang Ya di Solo kalau mau Allah. memperdalam. Dari mulai fuad sampai lub. Ada 7 lapisan. 7 lapisan langit.
Isra Mi'raj itu bicara tentang 7 lapisan dan lain sebagainya. Wah, indah sekali khazanah agama itu. Jadi yang bisa paham pergantian siang malam itu orang-orang yang punya akal hati. Oh, ngerti nih. Sekarang lagi saatnya disempitkan. Tenang dia. Karena dia paham tentang proses siang dan malam kehidupan. The day and night. And by the way, Siratul Mustaqim itu ya, bukan jembatan yang nanti di sana. Istilah Al-Quran untuk jembatan yang nanti di akhir itu namanya as-sirat. As-sirat. Nanti ada jembatan nanti. Kondisi jembatan kita di sana yang akan dilewati tergantung dari kita membentuk dari sekarang. Kalau banyak bolong-bolongnya ya kena api. Nauzubillah min dzalik. As-sirat kita. Siratul Mustaqim itu sejak nih saat ini. Tempat kita berdiri sekarang. Mesti ada siratul mustaqimnya. Di antara pilihan 5 menit ke depan mau bangun, mau ke pasar, itu siratul mustaqim mesti ada di situ. Siratul mustaqim dalam Al-Quran disebut 33 kali di berbagai ayat yang berbeda. 33 kali. 33 equal dengan, ingat, zikir. Rasulullah bilang, habis sholat zikir. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hadis lain melengkapi. Kalau Rasulullah berjalan, mudun nih ya, turun, itu zikirnya subhanallah. Jadi kalau kita lagi turun tangga nih di rumah nanti, turun nih, kalau praktekkan itu subhanallah, subhanallah. Kalau datar, alhamdulillah zikirnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sahabat-sahabat nurun, datar, naik, karakteristik siratul mustaqim. Kehidupan tuh seperti itu, kadang turun, gampang. Kalau turun tuh nggak ada effort, lebih gampang. Karena kita go with gravity, kita ikutin aja. Kadang landai, oh, alhamdulillah, alhamdulillah, lancar semua. Walk in the park itu alhamdulillah rezekinya, zikirnya. Kadang mendaki, capek gitu ya, capeknya hati. Biasanya kalau capek hati mempengaruhi badan. Makanya kata Maggie Z, lagu dangdut yang fenomenal, entah kenapa of all lagu dangdut itu yang aku kenal dan kenang sepanjang masa. Dia bilang lebih baik sakit gigi dibanding sakit hati, benar nggak? Ada yang ingat? Karena kalau udah sakit hati tuh kemana-mana tuh, bisa wah bisa migrain, bisa jantung, bisa sakit gigi ya cuman gini lah terlokalisasi lah pakai ponstan apa kayak gitu ya. Kadang mendaki, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang namanya jalan Siratul Mustaqim walaupun disebut jalan yang lurus, sebenarnya mustaqim itu aqimus shalah itu mirip jalan yang tegak gitu. Tegak itu sumbu antara langit dan bumi, mesti nyambung. Jadi antara jiwa kita, kolb, kan sholat tuh menghidupkan jiwa sebenarnya. Benar nggak? Kalau sholatnya benar, itu jiwa hidup. Kolbnya berdegup. Kalau sholatnya khusyuk. Masalahnya gini, ya sholat tuh makanan buat jiwa. Katakanlah jiwa tuh butuh 5.000 kalori sehari. Say, supaya gampang, karena kan sholatnya 5 kali sehari. Satu kali sholat mestinya si jiwa dapat 1.000 kalori. Buat energi antara subuh sampai zuhur. Di situ dia bisa baca amar-amar Allah. Petunjuk. Nah itu dia butuh energi, butuh kalori. Landilalah sholat kita yang tadi itu menambah jauh. Bukannya dapat kalori, paling cuma 10 kalori yang ada, sedikit khusyuknya. Dan kalau itu terjadi setiap hari, namanya malnutrisi itu nanti. Kalau udah sebulan, 2 bulan si jiwa kering, apa kering kerontang ya, malnutrisi, lemah, nggak bisa mikir. Akhirnya ya padahal pada saat yang bersamaan kalau kita ngurus badan, waduh demikian seriusnya. Fitness. Hah? Pakai baju tuh milih-milih, wow modis ini sana sini, manicure, pedicure, spa, lalala. Tapi ngurus jiwa, hmm. Nah, suluk tuh membawa tuh, kita urus yuk jiwa tuh. Seserius, bahkan harus lebih serius dibanding ngurus jasad kita. Karena ini taruhannya, jiwa kita. Jasad tuh sebentar lagi selesai, sahabat-sahabat. Dia punya jangka waktu.
Meninggal selesai, dia dikubur from dust to dust, kembali lagi ke tanah. Jiwa terus barzakh akhirat. Sementara kita nggak nyiapin si jiwa. Begitu berhadapan di alam barzakh, buka jiwa kalau bahkan Rob siapa ya yang bisa jawab. Sekarang kita bisa, oh aku bisa jawab, iya menurut si akal ini, semua informasi yang ada di neuron, begitu mati, ya hilang, nggak ikut sama jiwa. Jadi harus belajar si jiwa. Nah itu yang Allah celup dalam kehidupan. In your case, Mbak Dina, episode nih si anak dibuat sakit. Itu mesti ada pelajaran si jiwa. Kuncinya apa? Ayatnya pegang. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, gitu lah. Kalau kita lagi, aduh aku Iya. lagi gelisah nih. Wes, salah. Aku ambil wudhu dulu deh. Wudhu. Ke musola, ke masjid. Sabar, sholat. Nanti ada. Begitu, assalamualaikum, assalamualaikum. Ambil zikir, sambil nungguin di ruang tunggu. Nikmati. Ya, nanti dokter datang. Aduh, Bu, ini trombositnya turun. Wah, ini lagi ya, deg-degan lagi. Oh iya, ya. Sebentar, Mama ngambil wudhu dulu lagi. Balik lagi ke masjid. Nanti berikutnya, Bu, naik, Bu. Alhamdulillah. Lah, gitu. Hidup tuh jadi jangan ditanggung semua sendiri. Lawung kita punya Tuhan. Ya, semua balik ya Allah. Aku panggil dia. Iya. Panggil. Ini anakku ya Allah. Allah. Dia lebih, Allah tuh ya Mbak. Dia lebih sayang sama anak kita dibanding kita sendiri. So Iya. don't worry. Iya. Ya. Tur nuhun teh. Nah, Iya. ini sami-sami. Ya, ibunya sehat juga. Nanti sakit juga, Iya. aduh repot. Iya. Iya, iya. Bismillah, semoga Iya. semoga Ananda Iya. cepat sembuh. Iya. Iya, Makasih teh. alhamdulillah, alhamdulillah. 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 Amin. Terima kasih, terima kasih. Semoga pulih suaranya. Silakan. Ya Mbak, jelek banget. Aku baru gabung pertemuan tiga. Ayo Mbak Neneng, angkat bicara, dibuka mic-nya. Iya, Yang iya kena Teh. jelek yang mana? Maaf. Yang itu apa? Hari-harian banget sih Teh maksudnya. Aku kan masih kerja ya, masih Oh. apa maksudnya? Masih kerja lah. Jadi hari-harian itu banyak Mhm. pengalaman-pengalaman eh, yang dirasakan, yang sering bersinggungan dengan orang gitu loh. Terus mengenai waktu yang kadang kita juga suka kelupaan, ya Teh, suka kebablasan. Hmm. Sholatnya Hmm. masih masih apa? Hmm. Sholatnya masih mundur-mundur gitu, nggak ya on time ya, kadang kalau misalnya lagi nggak ada meeting itu bisa on time gitu, tapi kalau misalnya lagi ada meeting itu untuk keluar itu kayaknya masih berat gitu ninggalin, padahal sih sebenarnya mungkin kalau Bisa. kitanya Padahal kalau minta bisa. Bahkan bisa mereka gitu, gitu. respect. Hmm. Iya betul gitu. Nah kadang itu tuh hal-hal yang kayak gitu tuh kayak yang kadang suka aduh nggak enak ini gimana ya gitu. Nah kayak Hmm. gitu terus eh, aku kan juga orangnya suka panikan ya Teh. Hmm. Panikan tuh kadang itu juga eh, bikin suka tadi tuh suka deg-degan. Aduh, ini gimana kalau misalnya tiba-tiba dipanggil nih gitu sama bos. Padahal entah Hmm. entah ada kejadian apa gitu. Tapi itu hati itu kudu deg-deg gitu. Aduh, ada apa ya? Ada apa ya? Eh, Tapi itu tuh untuk menyabarin, untuk menenteramkan, membuat si hati ini tenang, enggak efeknya itu langsung enggak kedeg-degan itu apa ya Teh? Gimana ya Teh ya? Aku itu kadang suka itu panikan itu loh Teh. hmm. Ya, ya itu yang langkah pertama, bilang sama Allah, ya Allah, kenapa nih aku kayak gini, gitu ya. Jadi itu suluk tuh membawa apapun ya, bawa dulu sama dia. Itu adab. Dia yang mengubah, hanya dia yang mampu mengubah kondisi kita. Bukan psikolog, bukan one on one leadership, bro, bro, oh, training ini itu nanti. Karena apapun training mau ngikutin apa, kalau Allah nggak izinkan berubah nggak akan berubah. Itu tauhid ya, tauhid. Sakit, oh ini sinse ini bagaimana? Lupa nggak minta sama Allah, mau sinse apa kayak nggak akan. Kalaupun dia sembuh, dia akan melihatnya ke obat itu, nggak lihat sama Allah. Celaka udah. Kita udah jadi mentogutkan sesuatu. Tuh itu obat itu tuh. Allahnya nggak dibawa-bawa. Lupa.
Jadi celaka. Ini ya, jangan sesat dan tidak akan celaka gitu. Kalau misalkan kita lupa ya, nggak minta sama Allah, gagalnya kita menjadi apa namanya, ya nggak, tidak punya apa ya, dua-duanya akan ini aja begitu. Jadi langkah pertama apapun yang kita hadapi, balikin sama Allah Ta'ala karena itu dari Dia. Nggak ada prima causa, causa prima selain Dia yang mengirim itu semua ya. Kenapa dia bisa ngomong gitu ya. Nah, itu tauhid harusnya membawa ke situ. Lawang statement kita jadi seorang muslim kan, asyhadu alla ilaha illallah. Waduh, kenceng banget. Gak ada ilah selain Allah. Gak ada Tuhan selain Allah. Tapi itu Tuhan. Semua pasti dari Dia. Kenceng. Teori 100. Begitu praktek. Apa dia jadi Tuhan? Enggak juga gitu kadang. Siapa Tuhan? Tuhan itu sesuatu yang mengatur kita ya. Tuhan kita paniknya. Tuhan kita bos kita. Lebih takut sama bos dibanding sama takut sama Allah. Karena dia takut kehilangan kerjaan. Seolah-olah kalau kerjaannya hilang, Allah nggak mampu gitu kasih kerjaan yang lain. Iya, iya. Gitu. Nah, Iya. itu kan Pernah sih kayak tauhid gini kita. ada ada kasus kayak gini teh. Aku kan setelah ke pertemuan kedua ya sama Teh Tessa itu, aku tuh coba mempraktekkan ya Teh ya. Mempraktekkan Hmm. tuh gini ketika waktunya sholat gitu ya. Nah, Yes. aku sholat duluan gitu kan, sholat duluan. Terus tiba-tiba pas baru mau wudhu, tiba-tiba telepon gitu kan. Terus telepon ada meeting gitu kan. Terus ya aku ya Allah ini bagaimana gitu ya. Ini bagaimana. Terus ya haula aja, aku langsung sholat aja. Sambilan kita saya mau ada sholat dulu. Jadi ya udah silahkan aja nanti menyusul gitu. Nah, terus itu udah sholat, udah ini. Saya berusaha untuk sholat itu khusyuk, tenang. Dalam hati kalau memang harus ditinggalkan meeting ini ya sudah nggak apa-apa lah gitu. Nah, terus udah selesai sholat dengan tenang itu. Alhamdulillah teh pas ke atas itu, naik ke atas itu. Terus saya langsung masuk ke ruang meeting. Terus, oh ya udah Bu Neneng nanti aja sesinya bukan sesi ini, nanti 1 jam lagi. Terus saya bilang ya Allah, Masya Allah Tuhan itu benar-benar Allah itu Hmm. mendengar gitu loh. Jadi dengan tadi sholatnya khusyuk, tenang seperti itu, ya Allah tuh memberikan waktu, memberikan jalan tuh seperti itu. Jadi kenapa Hmm. harus terburu-buru gitu? Dengan izin Hmm. Allah itu semuanya diatur gitu loh. Nah, Hmm. Tuh kan? iya jadi Iya. jadi saya ingat itu, ya Allah gimana Ya, Kak? Langsung lemes saya gitu teh. Lemes gitu. Ya betul. Allah, Betul. benar-benar sampai merinding ya Allah, benar-benar Allah itu Hmm. maha apa namanya maha kun saya kun gitu loh. Ya, Setelah ya itu tuh itu. jadinya udah akhirnya aku jadi lebih tenang menjalankan sesuatu itu ya udah eh, apa namanya ya diserahkan sama Allah aja gitu. Itu tuh Hmm. Hmm. pertama tuh teh tuh pas mendengar kajian kita teh pertama terus yang kedua gitu terus aku jalankan seperti itu ala hawala aja gitu. Akhirnya Ya, tuh seperti itu. benar. Ya, itu ganjaran dari Allah. Karena itu amalan yang paling Allah cintai. Sholat di awal waktu. Bahkan urutan pertama dibanding jihad fisabilillah dan berbakti sama orang tua. Sholat, berarti ada kunci di situ. Guru saya, mursyid saya, waktu kuliah, itu dia coba, pokoknya azan, teng. Padahal waktu itu lagi ujian. Ujian di hall gitu. Ujian ya. Bunyi azan. Oh, dia minta angkat tangan sama pengawas ujian. Izin saya mau sholat dulu. Oh iya ya, nggak ada orang yang bilang, saya sholat dulu. Dan sholat kan 5 menit ya kan, nggak mungkin. Ya karena kita tahu kondisinya lagi begitu. Kalau lagi di rumah bisa 1/2 jam. Kalau di situ kan oke, paling 4 rakaat selesai balik lagi. Apa sih? Oke, meeting 5 menit hilang juga nggak apa-apa gitu. Dia lagi ujian nih, beliau angkat tangan sama pengawasnya, boleh saya sholat. Beliau bawa sejadah dari tasnya dikeluarin karena masih punya wudhu, langsung di sebelah kursi sholat. Orang pada ngeliatin lagi ngerjainin sholat, hebat. Hmm. Jazanya, oh Allah kasih itu. Nah tentu ada kasus-kasus. Oh, saya pernah terkesan tuh
waktu naik travel ya dari Bandung dari Jakarta ke Bandung. Lagi saya dulu kalau duduk suka di depan, suka ngobrol sama supir. Tiba-tiba oh azan. Wah Mbak sudah asar nih. Sebentar ya saya sholat dulu. Hah? Dia bilang, kan kita lagi di Jati Bening nih. Oh macet gitu ya. Dia sholat sambil nyetir. Masya Allah. Hebat sekali. Sebentar, Allahu Akbar sambil nyetir. Hmm. Ah, Masya Allahu Akbar. Itu aku terkesan banget tuh. Dia tuh dakwah bilhal. Itu tersentuh banget. Hmm. Ya, Teh sambil nyetir nanya dia nih sholat. Teh, Yes. nanya. Kenapa? Jadi Hah? kalau sholat, sholat, sholat bisa ya Teh ya berarti ya. Kalau gitu, apapun kondisinya, misalnya sambil nyetir gitu. Itu saya, kadang kita kan seperti, Apparently, saya bukan ahli fikih, boleh tanya iya, ustadz yang bersangkutan ya yang lebih ahli. Cuman iya, saya tahu dalam iya. beberapa kondisi, misal kita lagi operasi ya, azan nih, Mm-mm, azan, ya. Tentu mm-mm, kan kita sholat sambil ngoperasi ya susah ya, mm-mm, karena harus mm-mm. fokus. Apalagi operasi Iya. bedah otak gitu ya, neuro atau apa. Nah, mesti saya masih gini, masih solusi seperti ini. Ada ataupun kalau bukan operasi, kita lagi di tengah meeting urgent atau misalkan DPRD, I don't know. Ini lagi debat panas nih gitu ya. Atau sama lagi kita lagi ngumpul sama CEO, lagi azan cuma ini nggak susah. Ada kondisi seperti itu dalam kehidupan di mana azan sudah ada tapi kita nggak ada solusinya. Ada solusinya. Jadi solusinya adalah hening sejenak. Hmm. Sebentar. Minimal jawab azan. Ya, kalau itu mungkin kan ya, kalau dia beruang operasi lagi berdarah-darah ya tentu saja Allah Maha tahu kondisinya ya. Kalau lagi kita norong di emergency azan tapi kita mesti fokus ya Allah Maha tahu. Cuma kalau misalkan bisa kita nggak bisa keluar dari kondisi itu, diam jawab. Orang lagi ngomong kita jawab azan terus bilang dalam hati ya Allah, aku akan datang nanti ya. Insya Allah jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, gitu kayak gitu. Jadi dia memanggil tuh kita kita jawab seminimalnya gitu. Setidaknya di hati gitu ya Allah aku lebay Allah. Insya Allah aku terima panggilanmu dan aku akan lihat kondisi-kondisi gitu. Terus interupsi maaf ini sudah waktu azan boleh sih minta 5 menit sebentar. Oh respect kok orang kalau digituin ya di luar negeri juga apalagi ya oh iya 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 silakan. Nah, gitu. Cuma kita yang suka kurang memperjuangkan pertemuan kita sama Allah Ta'ala. Malu kayak apa. Padahal, sorry ya, this is important. I have to take this. Kalau kita ditelepon, aduh, presiden nih, sebentar. Mau meeting apa kayak? Penting. Begitu Allah manggil, harusnya gitu. Oh, ini Allah nih, 5 menit ya, sebentar. Saya mesti ngomong dulu sama Allah. Ntar balik lagi. Gitu semua di pause. Gitu dong harusnya. Ya nggak sih? Karena kita lebih pentingkan dia Siap, siap. dibanding itu semua. Ya. Iya, 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 Jadi itu attitude. iya, iya. Attitude. Lalu kita dipanggil bos aja, wah bos, sebenarnya semua diam. Anak suruh diam, sama suami diam. Bos. Iya bos, oh, gitu kan. Lalu kita dipanggil Allah, wah drama Korea lanjut gitu kan. Ya gimana? Kita mau ihdinas siratal mustaqim, tapi kelakuan adab masih begitu. Nah, kita mulai deh dari sholat. Percayalah Allah akan mengubah itu. Kita datang sama Allah selangkah ya sahabat-sahabat. Nah itu berubah. Ayo punya hajat apa? Dia akan bereskan semua itu. Itu hadisnya. Kamu mau beres kehidupanmu, bereskan hubunganku denganku gitu. Siapa yang perbaiki hubungan sama Allah, kata Rasulullah, Allah akan bereskan urusan-urusan dia. That's the smart way untuk menghadapi kehidupan. Ya, jadi kuncinya mari kita memperbaiki hubungan kita sama Allah Ta'ala. Dimulai dari sholat, dari wudhu, kondisi hati, adab, apapun balikin sama dia. Sebanyak-banyaknya ya Allah tolong ya Allah. Yang mana ya Allah. Begitu, hadir ya Allah. Begitu Allah dipanggil, aku di sini, aku di sini. Semakin sering kita dicelup oleh kehadirannya, hati makin bercahaya, petunjuknya akan kelihatan. Hidup indah. Takut? No way. Hanya takut kepada Allah. Makhluknya, gitu. So we live in dignity. And that is the true freedom. Kemerdekaan yang hakiki. Itu yang diperjuangkan. Kemerdekaan yang hakiki itu ya. Kita menjelang kebangkitan Islam.
fase kedua nih, yaitu kebangkitan imannya. Harus bebas dari belenggu-belenggu ketakutan pada selain Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Saya harus lanjut nih kondisinya. Aduh, seru banget sebenarnya ngobrolnya. Insya Allah minggu depan minggu depan nggak tahu ya. Nanti kita kasih tahu lagi lah. Saya ada tamu dari Amerika soalnya. Nanti kita lihat kondisinya. Ya semoga bermanfaat. Mungkin hari Senin kita akan ada jadwal khusus mungkin minggu depan ya. Seminimalnya hari ini semoga bermanfaat ya, apa oleh-oleh ini ya, apa yang Allah ajarkan pada kita semua. Semoga menjadi bekal menghadapi apapun takdir yang dihadirkan. Ingat sahabat-sahabat, takdir itu suci dan mensucikan. Kita lagi dimandiin sebenarnya. Jadi berbahagialah dengan apapun yang ketetapan yang dia hadirkan, tersenyum agar kita bersuka cita dengan semua pilihannya. Jadi kita hidup tuh happy gitu ya. Karena Allah pengen kita happy kok. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat-sahabat ya. Silahkan melanjutkan kegiatannya. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mari, warahmatullahi mari, wabarakatuh. mari, Terima silakan. kasih. Terima kasih Teh Terima Cesa. kasih.